di sunnah ko Islam, ipabotik ko syariat Islam, tapi hati-hati di, belum tentu kau mati Islam. Tiap Jumat diingatkan ini. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi berzina. Selingkuh kena serangan jantung, mati. Insya Allah tidak. Insya Allah kita tidak akan mati lagi sabung ayam. Didapat sama Kapolsek. Kejar. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Mati. Mati kafir. Lagi judi. Insya Allah kita tidak akan mati lagi pegang uang korupsi. Insya Allah tidak. Tapi yang bisa kita mati kafir gara-gara apa? Baru saja kita makan barang haram. Dagang, nipu pembeli. Asli jini. Oh, asli. Betul kok. Kaca bisa dari ini anak sound system. Baik nih pikir nak kaca gimana gitu sound system. Jangan pakai echo, jangan geser-geser lagi bos. Jangan pakai echo. Jangan pakai bass. Kanan-kanan sedikit. Sebentar pi, nak kena matahari situ bos. Ini, ya, ya mi kaca-kaca. Sudah mi, bagus mi. Ya. Insya Allah kita tidak akan mati lagi korupsi. Tidak akan mati lagi berzina. Yang perlu kita ingatkan, jangan sampai baru selesai makan haram. Itu mina hati-hati orang. Allah selalu ingatkan. Bukan karena judi. Bukan karena kita zina. Bukan karena kita nipu. Tapi apa? Baru kita makan barang haram. Itu yang bahaya. Ada anak-anak melanggar. Dikejar sama polisi. Kau melanggar. Kenapa kau melanggar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat ji pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat ki. Ini pelanggaranmu ini 250.000 di pengadilan. Bayar kok. Tidak ada uangku pak. 50 ji. Mari itu 50. Deh, masa kita ambil semua? Sudah, ambil mi 10, mari 40. Pak Cetong ini polisi. Masa uang anak sekolah ku ambil? Apa itu uang anak sekolah anak bapaknya, uang anak bapaknya anak curi. Bukan di sini, bukan di sini, bukan. Jauh. Bayar, pak. Bayar ku 50, 40 ji pak, 40. Pergi makan coto. Coto 2,18. 2 mangkok coto 18 ketupat. Ya ketupatnya gratis. Kekenyangan disambar keluar dari warung, disambar sama mobil. Pak, mati. Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada barang sogok di perutnya baru selesai. Itu mina ingatkan ki Allah. Hati-hati. Jangan sampai kau matimu dalam keadaan kafir. Dan penyebabnya yang bisa terjadi adalah gara-gara makan barang haram. Wa qala idan. Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu. Maka cak tuh je ironana. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan. Jangan Islam karena pil caleg. Ada caleg di sini? Istrinya Pak Wabu beda caleg. Tuh. Ini kalau pil caleg itu caleg deh. Kala-kala ustaz penampilannya. Oh, pakai gamis, pakai sarung, pakai serban, pegang tasbih. Allahu Akbar. Suruh mengaji tidak nak tahu. Bukan caleg di Luhut Timur, bukan. Sini orang baik semua sini, Pak. Saya tidak akan datang ceramah di sini seandainya calegnya tidak baik. Orang baik di sini, Pak. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dengan Wakil Bupati beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur beserta anggota, dan semuanya, saya mohon maaf saya tidak bisa sebut nama tak satu-satu. Di samping kasih habis waktu, juga saya tidak tahu semua nama tak. Bayangkan kalau kusebut satu-satu ini habis waktu. Sebelum saya lanjut ceramah, itu yang pegang HP, simpan dulu HP tak. Simpan dulu, itu namanya setan kota. Simpan dulu. Sebentar pilih lagi foto-foto. Sebentar pilih. Nah, karena kalau kita foto-foto hilang konsentrasi. Simpan dulu ya, kita dengar ceramah dulu. Ya. Nabi dari lahir sampai usianya 40 tahun, masyarakat Mekah mencintai beliau. Dek gagat to kabeci. Nah puji mana to Mekah. Bahkan orang Mekah memberi gelar Al-Amin, yang dipercaya. Ketika belum menjadi 40 tahun. Tapi ketika usianya 40 tahun, Allah kemudian takdirkan menjadi nabi dan rasul. Terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Nabi kemudian menjadi nabi dan rasul. Nabi berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dakwah awalnya sembunyi-sembunyi, hanya dari sahabat dekat, keluarga-keluarga dekat, sembunyi-sembunyi dakwah. Tapi akhirnya kafir Quraisy pun menciumnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok mulai marah. Ini ada nabi baru ini. Ada ini Muhammad bawa ajaran baru. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Hanya satu Tuhan. Marah Abu Jahal. Dia bilang, bagaimana caranya ini agamanya Muhammad? Masa satu Tuhan? Bagaimana mau urus kalau satu ji Tuhan? Sekarang saja kita punya 4 Tuhan. Nah susah tak minta ampun. Kenapa? Saat itu kafir Quraisy 4 Tuhannya. Latah, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya. Dan mereka membuat Tuhan dibikin seperti patung. Kualitasnya tergantung tingkat ekonominya. Orang kaya bikin Tuhannya dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada badannya. Dibikin seperti patung lalu disembah. Abu Jahal mulai gelisah. Ini Muhammad makin hari makin berdakwah dengan terang-terangan. Akhirnya setelah Islamnya Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar masuk Islam. Tadinya keluar rumah mau membunuh Nabi. Dia bawa pedangnya. Dia menuju ke rumahnya Nabi. Dengan tiwat apa? Saya bunuh itu Muhammad. Kenapa? Gara-gara Muhammad kita di Mekah berpecah belah. Gara-gara Muhammad adik kakak bermusuhan. Gara-gara Muhammad bapak sama anak baku lawan. Gara-gara Muhammad suami istri bertengkar. Berpecah belah kita di Mekah ini. Umar marah. Dia mau pergi bunuh Muhammad. Di jalan ketemu sama temannya. Umar, mau kau pergi mana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad. Tidak salah. Maksudmu? Kenapa tahu kau mau bunuh Muhammad? Dia bilang gara-gara dia orang berpecah belah. Masa Muhammad mau kau bunuh adikmu sudah lebih dulu masuk Islam? Maksudmu apa? Itu Fatimah adikmu sudah masuk Islam. Tojengko, betulkah? Balik haluan Umar. Tidak jadi ke rumahnya Muhammad. Dia datangi rumahnya. Adiknya, Fatimah. Dia ketuk pintu. Fatimah di dalam sama suaminya lagi belajar mengaji. Dia baca itu Al-Quran. Langsung, siapa? Umar. Malah ngasih di dalam. Mati mi kacau ini. Kacau mengi. Mapasimum miseng Umar ini. Begitu Umar buka pintu rumahnya. Dia angkat itu iparnya. Dia cekek lehernya. Dia banting. Ternyata kau masuk Islam rupanya sembunyi-sembunyi. Adiknya si Fatimah. Dia lihat suaminya kau dibanting. Sesak napas dicekek lehernya. Dia tarik Umar. Umar jangan kau mati suamiku. Kau juga jangan kau banyak bicara situ. Disikut tempeleng. Adiknya robek bibirnya. Jatuh. Fatimah lalu berkata, Umar
Kenapa kah? Saya masuk Islam. Marah kok. Marah kok kalau mau kau marah. Kau bisa kuasai fisikku, kau bisa jaga fisikku, tapi kau tidak bisa hancurkan akidahku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umar kaget. Barusannya ini adekku lawan kak. Akhirnya Umar mundur. Duduk sambil merenung. Pasti ada sesuatu ini. Barusannya ini adekku lawan kak. Duduk dia merenung. Dia ingin menenangkan hati adeknya. Minta maaf. Minta maaf kak adek. Saya hilaf. Jangan kau sentuh saya. Kau kafir. Adiknya makin kelihatan tegasnya. Duduklah dia. Tiba-tiba dibawa kain, dibawa tempat duduknya itu. Fatimah dilihat ada gundukan-gundukan. Apa? Tulisan Al-Quran yang ditulis di kulit unta. Umar bilang, apa itu? Kitab suci. Nabi bilang, Umar kasih lihat saya kak. Tidak boleh. Ini tidak boleh disentuh orang kafir. Kasih lihat mah dulu. Sekeknya ini. Nggak, tentu dalam riwayat tidak Nabi bilang sekeknya ini. Ini bahasanya Ustaz Das'ad. Supaya enak didengar toh. Ya Ustaz zaman now. Kasih lihat mah dulu bilang boleh Ji. Tapi piko dulu cuci tanganmu. Ini kitab suci. Tidak boleh disentuh oleh sembarangan. Umar penasaran. Dia pergi bersihkan tangannya. Lalu dikasih itu kitab. Dan dia baca. Apa yang dia baca? Surat Taha. Lalu Umar baca, weh, ini ke ayat natakutin orang kafir kita ini selama ini. Ini ke ayat yang ditakuti selama ini. Nadu barang bagus ini. Umar dapat hidayah. Langsung dia bilang, di mana Muhammad? Dia bilang, tiajak kasih tahu kok. Adiknya bilang, biar kau bunuh kan, tidak bakal saya kasih tahu kok. Kasih tahu, mak di mana? Dia bilang tidak mau kan, nanti pikir lagi pas simbun di situ. Dia bilang tidak, peace, damai. Akhirnya Umar balik haluan, dia datangi rumahnya Nabi. Masih dengan pedangnya. Sampailah di tempat berkumpulnya Nabi. Dia ketuk pintu Umar. Kaget orang di dalam. Dia bilang sahabat yang ada di dalam. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar Siddiq, ada Hamzah radhiyallahu an yang lebih dulu masuk Islam. Ada beberapa sahabat di dalam. Ada juga Mu'adz bin Jabal. Ketuk, kaget orang semua di dalam. Umar, mati nih. Dia bawa pedang. Nabi bilang Hamzah, buka. Karena Hamzah juga preman pak, jago tongi. Dia rewatong, pamannya Nabi. Nabi bilang Hamzah, buka. Kalau dia bermaksud baik, alhamdulillah kalau dapat hidayah, kita terima baik-baik. Kalau dia bermaksud jahat, borongi. Gimana di dalam tuh? Diborongi kalau macam-macam nih. Buka pintu. Begitu buka pintu, Hamzah langsung maju. Dia buka, dia ambil lehernya Umar, dia banting ke dinding. Kenapa kau datang ke sini bawa pedang? Nabi bilang Umar, peace, damai. Saya bukan mau bikin kacau bos. Dia bilang Umar, aina Muhammad? Mana Muhammad? Langsung kedengaran suara dari kamar. Nabi berkata, kasih jalan. Ya Umar, mari. Disambut. Lalu Umar berkata apa? Ya Muhammad, saksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sahabat yang hadir pada saat itu langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Umar berikrar, kalian semua lebih dulu masuk Islam. Saya akan kejar ketertinggalanku. Mulai hari ini saya akan lakukan sebaik-baiknya untuk membela agama Allah. Lalu Umar punya usul. Ya Muhammad. Kenapa Umar? Ini kan dakwah yang kita sampaikan anu cocok. Yang kita mau sampaikan ini barang bagus. Kenapa kita cokok-cokok? Kenapa kita dakwah sembunyi-sembunyi? Apa kata Nabi? Umar, saya tahu yang kita sampaikan ini barang baik. Tapi kau tahu mito kita minoritas. Kita sedikit di sini di Mekah. Mereka banyak. Kalau kita dakwah terang-terang, habis kita. Ngapa sakit? Apa kata Umar? Tenangki Nabi. Nakke pallapi arona. Saya yang lindungi. Kalau ada yang coba ganggu kamu ya Muhammad, ada yang coba halangi dakwamu, saya yang menghadapi. Kenapa? Di Mekah memang pada saat itu Pak, tidak ada yang kali Umar berkelahi. Maknanya Pak, itu yang jago-jago berkelahi bersahabat sama ustaz.
Jo paremang-paremang kah yang banyak tatonya, sahabat ki Ustaz. Lindungi Ustaz. Jangan malah dipersekusi, jangan dikejar-kejar, jangan malah dilarang dakwah. Pakai aparat untuk mengganggu dakwah. Kau bisa berkuasa 5 tahun, paling lama 10 tahun, tapi nak tunggu kau malah kala maut. Pas sangkai ke domu. Akhirnya mulailah Nabi dakwah terang-terangan. Sebelum Umar masuk Islam, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan terang-terangan. Bahkan secara terbuka. Kalau tadinya Nabi sembunyi-sembunyi, kemudian setelah Umar masuk Islam, sahabat kelilingi Ka'bah sambil mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mereka bergerombol. Melihat ini, Nabi dan para sahabat keliling Ka'bah sambil tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Didengar sama Abu Jahal yang lagi rapat. Nabi bilang Abu Jahal, kurang ajar, berani nih, terang-terangan nih. Abu Jahal keluar, dia mau hampiri Muhammad, dia mau hantam Muhammad, tiba-tiba ditarik sama Abu Lahab. Hehehe. Hati-hati kok, ada Umar di dalam. Bisa kau lawan Umar? Ya tadinya mau maju, mundur. Aku ada singa lapar. Mundur. Akhirnya mereka tidak bisa ngapain setelah ada Umar bin Khattab. Suatu ketika mereka rapat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan rapat. Saudara-saudara sekalian, Muhammad ini pergerakannya semakin agresif. Muhammad dakwanya semakin terbuka, makin banyak pengikutnya. Kita apa ini? Bahaya agama nenek moyang kita, terancam. Ada yang usul. Ketua sidang, apa? Bagaimana kalau kita kumpul uang, sogok Muhammad? Apa Nabi bilang ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih uang, habis perkara. Kita juga salah, kenapa kita mau kasih uang? Sama-sama aja Ki. Nah bilang salah orang pejabat Ustaz mau disogok. Biar dia mau sogok, kalau tidak ada yang sogok sama aja Ki. Kita juga ibu-ibu, kalau pilkada mau semua aja Ki ambil jilbab. Sogok juga semua itu. Kalau begitu, tolak ini. Tidak mempan kau kasih duit. Kalau begitu cari cewek paling cantik, bawa ke Muhammad untuk dikasih hadiah Muhammad. Apalagi Nabi bilang ketua sidang, tidak mempan bos. Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu bagaimana? Oke, kalau begitu kita kasih jabatan paling tinggi Muhammad. Kita lantik dia sebagai raja di kota Makkah ini. Dia sebagai pemimpin utama. Apa dia bilang? Tidak mempan kau sobok jabatan. Sudahlah, tidak ada itu. Uang tidak mempan. Wanita tidak mempan, jabatan tidak mempan. Kita tidak tahu diapain ini Muhammad supaya berhenti dakwah. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda usul. Pak Ketua begini, apa? Jami banyak bicara. Uno wawan nih, bunuh nih saja. Dia bilang ini ketua sidang, masalahnya Muhammad juga ada sukunya. Dia punya Bani Hashim. Kalau Muhammad dibunuh pasti ngamuk Bani Hashim. Sama lah kira-kira kalau kita di sini kan ada Jawa, ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Ndrekang. Ya kira-kira satulah suku. Nah bilang kalau dibunuh suku yang lain ngamuk. Gampang. Supaya dia tidak macam-macam ini Bani Hashim diborongi. Semua kepala suku diajak kita supaya kalau marah Bani Hashim diborongi semua suku yang ada di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Cocok kita wah. Kapan? Jam lama-lama. Besok malam. Oke. Rapat memutuskan. Muhammad besok malam diadakan pembunuhan. Rapat memutuskan ini rahasia negara. Tidak boleh ada yang bocorkan. Setuju? Setuju. Siapa yang bocorkan kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Rahasia negara. Salah seorang bapak-bapak peserta rapat tidur sama istrinya. Dia cerita sama istrinya. Ibu baru datang rapat. Terus ada rahasia ini sebenarnya, tapi ndak boka kasih tahu kok nanti bocor. Kita bilang tidak Ji, apakah? Tapi jangan kau ngomong-ngomong janji memang kok. Iya tidak, apa? Besok malam Muhammad mau disergap, Muhammad mau dibunuh. Tapi janji kau aja memang kau cerita. Aman, rahasia negara terpelihara. Sudah, ini ibu yang sudah dikasih tahu. Besok pergi pasar.
ketemu sama samanya ibu-ibu. Nah panggil temannya. Apa? Apa kak? Rahasia coba kok. Tapi jangan kau ngomong-ngomongan. Apa? Jangan kau janji kau anda ngomong. Iyo apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong ah. Aman, rahasia negara. Sudah dikasih tahu ini tadi, pergi lagi sama tetangganya. Sini kau dulu. Apa? Rahasia nak? Jangan kau ngomong-ngomong. Ternyata akhirnya bocor. Dari dulu ternyata perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia negara. Pasti bocor. Maka Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, Pak Camat, jangan kasih tahu rahasia jabatan ke istri. Pasti bocor itu. Momi ditanda tangan SK, tiba-tiba ibu keberatan, akhirnya ndak jadi. Berapa kasus seperti itu. Kita baik sama bupati, ternyata istri bupati yang marah. Kadang-kala begitu. Ya, maka rahasia negara simpan baik-baik, jangan kasih perempuan. Kalau nak tahu bocor nih. Fitrahnya memang perempuan itu begitu. Coba kalau pengajian begini itu banyak itu rahasia beredar. Dia nak cerita tapi bibirnya mulai itu orang baru masuk nak lihat mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kaki nak lihat semua. Dia itu nama cerita tapi bibirnya dong. Itu kayak itu ibu-ibu biasa saya lihat. Nah lihat itu dengan muka yang sinis. Dia tidak ngomong tapi mukanya. Iya toh ibu? Ya, ya. Coba. Saya pun nacalah. Nah bilang ada bisa di ustaz itu bajunya tahun lalu. Padahal dia tidak tahu banyak bajuku begini bu. Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya satu Mekah tahu yang tadinya tidak boleh bocor akhirnya bocor gara-gara ulah perempuan. Nabi pun tahu pak. Dari mana Nabi tahu? Dari intel, ya kepala BIN. Siapa? Malaikat. Muhammad, sebentar malam akan ada penyergapan. Hati-hati kok. Dimengerti? Ganti korek siap di kopi 86. Disergaplah, dikepunglah rumahnya Nabi. Yang kepung ini pasukan-pasukan khusus. Dikepung rumahnya Nabi. Ya kira-kira kalau sekarang Densus, detasmen khusus. Kepung. Yang jago semua berkelahi pak. Allah perintahkan Jibril. Jibril, suruh kau Muhammad baca ini ayatku. Ada yang tahu ayat yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ah, apa ayatnya? Ah, ini hadiah. Dari kau sini kasih kau hadiah. Cepat kau. Cepat kau kasih kau hadiah. Cepat. Jangan kau malu-malu. Lentong itu kalau uang ustaz dengan uang bupati. Hadiahmu ini dek. Ya, makasih. Ayat yang dia baca, Allah perintahkan. Baca ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim sadda fa'agasainahum fahum la yubsirun. Di muka mereka kami pasang dinding, belakang mereka kami pasang dinding, kiri kanan mereka pasang dinding, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka seolah buta. Nabi lewat tidak ada yang lihat. Bayangkan, inilah yang dia baca anak mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Nah dia ada rahasia. Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini adihim wa min khalfihim sab'atan. Bismillah. Pas lewat bunyi sempritan. Dia datang ke saya dan bilang, ustaz pak bale-bale. Sambaran mulut ustaz bale-bale. Ada itu ustaz bale-bale. Maksudnya apa? Ku baca itu ayat pak, ditilang ja. Kenapa bisa ditilang? Kau bilang dah pakai helm. Ku bilang bukan ayat salah, kau yang dongo. Pasti nagapa kok, apalagi tu polisi nah hafal juga itu ayat. Ada bapak-bapak juga dan coba togi. Tengah malam baru datang. Padahal istrinya sudah tunggu dari dah. Mau nak baca dong. Ah kamu baca kok tuh. Sudah. Nabi keluar pak. Biiznillah. Dengan izin Allah. Tidak ada yang lihat. Padahal riwayat menjelaskan
Andai saja kucing yang keluar dari rumahnya Nabi waktu itu, kucing pun didapat. Tapi mereka seolah-olah dihipnotis, tak buka matanya, tapi dia tidak lihat Nabi, lewat Nabi. Nanti jauh baru mereka sadar. Abu Jahal langsung tak sadar, tapi jauh Nabi. Wih, sergap masuk, gadar pintunya. Diserang tempat tidurnya Nabi. Ternyata Ali yang didapat. Ditarik Ali. Aina Muhammad? Mana Muhammad Ali? Nabi bilang Ali, orang tidak tahu juga, orang baru bangun kok ganggu-ganggu. Marah Abu Jahal, Pak. Hilang sergapannya. Marah Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bikin sayembara. Apa sayembaranya? Saudara-saudara sekalian bangsa Mekah, saudara-saudara sekalian penduduk Mekah, siapa yang mendapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah onta betina yang hamil. Onta betina hamil tidak ada suaminya. Onta hamil tidak ada suaminya. Ya biasa aja, Bu, namanya binatang. Kalau hamil tidak ada suaminya wajar. Tapi sekarang tuh banyak tuh perempuan mau sayang sama onta. Hamil tidak ada suaminya deh, beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Jangan ku ambil panjar dulu, cowok. Tahu ndak itu, Pak? Kira-kira Pak Bupati kalau 100 ekor onta itu kurang lebih sekarang 2,5 miliar. Sekarang itu satu onta 25 juta kali 100 ekor. Berapa? 2,5 miliar toh? Abu Jahal bilang begini, siapa yang tangkap Muhammad saya kasih hadiah 2,5 miliar. Geger Mekah. Wih, besarnya hadiahnya. Seluruh orang-orang Mekah ambil onta, ambil kuda, sebar cari Muhammad, kejar kepalanya Muhammad. Salah satu pencari jejak yang paling hebat namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ini Suraqah hebatnya, dia tidak perlu lihat jejak, Pak. Dia tidak perlu ini ada bekas-bekas onta, ada bekas-bekas kuda. Apa? Penciumannya hebat, Pak. Endusannya, dia cuma begini. Dia bisa tahu, oh di arah kanan, oh arah kiri. Wih, das atlatif. Kenapa? Bau Rexona. Cium lagi. Wakil Bupati, kenapa? Minyak rambut Brix. Minyak rambut zaman dulu. Lavender. Saya ingat itu lavender, laki-laki penuh derita. Warna hijau, naik sedikit menjadi minyak kemiri. Kalau upacara keluar semua di sini. Nggak ada nih sekarang, nggak ada nih. Dulu kalau dipakai bukan satu jari, 2 jari kok bina. Lewat penuh debu. Ini Suraqah hebatnya, dia cium-cium saja, Pak. Oi, kanan, kiri, kanan. Hebatnya itu cari jejak, Pak. Dia dapat Nabi bersama Abu Bakar. Lalu dia dekati, Pak. Dia kencangkan kudanya. Tapi apa yang terjadi? Kudanya langsung standing, jumpingi, Pak. Nangkak kaki depannya, jatuh Suraqah. Naik lagi, mau dikejar, jatuh lagi sampai 3 kali. 3 kali terulang. Suraqah berkata, bukan orang sembarang ini. Barusannya ada seperti ini. Selama ini siapa yang saya cari pasti dapat, saya berhasil bunuh. Tapi ini kok tidak bisa. Dia ulang sampai 3 kali. Lalu dia berkata, itu yang masih orang dilindungi ini. Akhirnya apa? Dia berteriak dan dia dekati Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu itu. Maksudnya kepada Nabi. Abu Jahal bikin pengumuman. Kepalanya itu saudaramu, sahabatmu. Itu hadiahnya 100 ekor onta. Semua orang-orang yang benci sekarang lagi cari kamu. Sembunyi kau cepat. Ini ada bekal saya bawa. Bekal yang saya bawa untuk mengejar kamu. Karena bawa bekal karena mau perjalanan jauh. Ini ambil, kau nikmati. Lalu Suraqah berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ambil ini bekalku, hari ini saya masuk Islam. Ya Abu Bakar, ambil ini. Lalu Nabi berkata, ya Suraqah, kalau kau betul menolong kami, tolong bantu saya. Bagaimana caranya supaya itu yang carikan dan dapat, Kak? Baik kalau begitu. Suraqah termasuk Umar bin Khattab keluar rumah ingin membunuh Nabi.
keluar rumahnya murka, keluar rumahnya jengkel, tapi pulang dapat hidayah. Kita sebagian umat Islam keluar rumah bawa dalam keadaan Islam, tapi pulang bawa murka Allah. Berapa banyak orang sholat subuh dimulai pagi hari, sholat duha di pagi hari, keluar rumahnya, tapi apa dia bawa pulang? Murka Allah. Apa dia bawa murka Allah? Bawa barang haram. Suraqah bin Malik, Umar bin Khattab keluar dalam keadaan marah, jengkel, dapat hidayah pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita ini Pak pulang pengajian juga bawa hidayah pulang ke rumah. Jangan sampai kita kurang dari sini tidak ada hidayah yang kita bawa pulang. Akhirnya Suraqah balik ketemu sama yang mau mengejar Nabi. Nabi bilang Suraqah, "Oi cikali, ajak mulalo ke. Dek nagaga, kurang mulalo, saya sudah sisir ini. Tidak ada Muhammad di sini. Sudah mau, jangan kau lewat sini." Orang semua percaya karena Suraqah orang hebat. Akhirnya mereka pulang. Pulang, tapi Abu Jahal tidak putus asa. Tetap saja dia kejar. Akhirnya Nabi masuk ke Gua Zur. Tahu Gua Zur, Pak? Ibu bapak yang pernah ke Tanah Suci, biasanya kan kalau kita wisata, tur, itu kan dikasih dibawa di situ di atas gunung, dibawa gunung, ditunjukkan oh itu Gua Zur. Disitulah Nabi dulu bersembunyi waktu dikejar. Gua Zur saya pernah naik Pak, kurang lebih 3 jam baru kita sampai. Ya, itu kalau kita berdiri di depannya mulut gua, begini kiliai, pasti didapat itu orang sembunyi di dalam, pasti didapat. Abu Jahal dapat itu Gua Zur. Nabi sembunyi di dalamnya. Abu Jahal ngintip, gemetar Abu Bakar. Nabi bilang mati maki. Tidak apa maki ini Muhammad. Itombak nih, mati nih tawe kasih. Lawat nih, iruntuk nih. Tapi apa kata Nabi? Nabi tepuk pundaknya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan ragu, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah, Pak. Apa yang Allah kirim? Burung ababil seperti yang hancurkan pasukannya Abraha ketika mau hancurkan Ka'bah? Bukan burung ababil. Apakah Nabi Allah mengirimkan pertolongannya melalui malaikat seperti ketika perang Badar? Bukan. Lalu apa yang Allah kirim? Makhluk yang sangat rapuh. Apa itu? Laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Parisnya garangkang. Paris itu Bu, Pare-Pare dan sekitarnya. Tuh. Ini garangkang, laba-laba bikin sarang. Pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Coba lihat itu sarang laba-laba. Rapuh, itu ambil pulpen, sarang laba-laba, simpan di atasnya sarang laba-laba, pasti robek. Tapi yang perjalanan, kalau Allah tolong kita, kalau Allah yang bantu kita, sarang laba-laba mengalahkan pasukan-pasukan pilihannya Abu Jahal. Apa dia bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad di dalam gua ini, pasti robek ini sarang. Akalnya sendiri mengalahkan akalnya. Saya ulang, akalnya sendiri mengalahkan akalnya Abu Jahal. Dia bilang tidak mungkin. Abu Jahal bilang tidak mungkin. Abu Lahab ngintip terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Lahab, betul kok Abu Jahal. Tidak mungkin ada manusia. Kalau ada Muhammad di dalam, tidak mungkin ada di burung. Terbang. Bersembunyilah Nabi 3 hari 3 malam di situ. Anaknya Abu Bakar Siddiq bernama Asma jalan mendaki gunung membawa makanan untuk Nabi selama 3 hari 3 malam. Ini yang disebut emansipasi wanita. Dalam Islam perempuan juga punya partisipasi dalam dakwah. Siapa? Masuk diantaranya Asma. Bahkan jilbabnya beberapa kali dirobek untuk apa? Dipakai untuk sebagai tanda jejaknya Nabi. Diperobek juga untuk apa? Untuk mengikat makanan buat Nabi. Ini perempuan. Ini namanya emansipasi. Kegiatan dakwah. Islam tidak melarang berpolitik bagi perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk jadi bupati. Islam tidak melarang perempuan untuk berpolitik dan lain sebagainya. Tapi tetap tugas utamanya merawat suami, mengurus anak. Boleh ibu jadi camat, tapi tetap ngurus suami. Tapi kalau ibu jadi pejabat,
suami berantakan, maka ibu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Di depan manusia ibu hina, tapi di akhirat nanti ibu akan sengsara karena menelantarkan suami. Ini yang banyak dia lakukan sekarang ibu-ibu. Menelantarkan suami, makutu, disuruh tidak mau. Yang dia kerja apa? Remote control saja, selalu nak pegang di televisi. Suaminya pulang kerja mau makan, nak bilang cerewet nih laki-laki. Itu Indomie masak. Baru suaminya takut juga sama istrinya. Ada di sini suami takut istri? Ada? Ada? Berhenti jadi laki-laki, masa takut sama istri? Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah semua gaji tak tiap bulan nak ambil. Kita belikan rumah, dibelikan mobil, dicicilkan semua. Badak-badak nak kita belikan, gencun nak kita belikan. Masa kita mau takut sama dia? Ndak masuk di akal. Ya toh? Jangan kita takut. Apalagi kita gagal beribadah gara-gara takut sama istri. Ndak boleh. Kita juga ibu jangan kasih takut-takut suami kita. Baru 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Ingat saya ingat sekali saya itu orang dulu. Kalau mau pergi jalan nak bertanya, marah mama tak. Ma, melok kilo kega. Hei, pacila kala kaya nana iye. Iya itu zaman dulu. Bagaimana suami tak mau kreatif cari nafkah? Baru 1 jam ditelepon. Di mana kok pak? Di mana kok? Ada aja di kantor. Balik kok. Foto dulu baru kirim. Wah, tina sisa suami ini. Cilaka. Baik gitu kalau rajin. Makutu Tomi. Pas nyimpuruang. Namo pembantu meloto nampurui. Siapa tahu mau ambil suami tak? Ya bu. Bu. Alhamdulillah kuliah ini ibu-ibu baik semua aja tahu. Bu, ada yang pernah tanya ke Ustaz, suamiku ndak sholat, suamiku tukang judi, apa yang saya harus lakukan Ustaz? Saya bilang ndak ada pilihan lain, sabar. Sabar. Maksudnya apa Ustaz? Tidak semua Allah uji dengan seperti itu. Dan Allah tahu ibu mampu mengalami, untuk mampu ibu terima, maka Allah coba ke itu. Kalau Allah tahu tidak mampu, kita nak kasih kecobaan itu. Itu hebatnya jadi perempuan ibu. Saya kasih ke contoh supaya tenang perasaan tak ibu. Meskipun suami tak kajili-jili. Ini supaya, mau milih apa itu bijoro tak nak kasih ke Tuhan. Cerai ki belum tentu lebih baik kita dapat. Iya kalau dapat ki lagi. Coba ibu. Kalau suami tak menjalankan tugas dengan baik, maka dia pahalanya 5. Misal, ibu menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga dengan baik, pahalanya 5. Ya? Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari suami tidak jalankan tugasnya, maka pahalanya suami yang 5, ibu ambil menjadi ibu pahalanya 10. Dan itu enaknya itu perempuan bu. Kalau meninggal itu perempuan, 4 lindungi laki-laki. Biar suaminya tidak sembahyang, biar suaminya pabotoro. Begitu meninggal, sebelum diperiksa amal-amal tak ibu, 4 dulu orang diadili nih untuk lindungi ibu. Siapa? Bapak tak dulu. 2 siapa? Suami tak. 3 siapa? Anak laki-laki tak. 4 siapa? Saudara laki-laki tak. 4 lindungi sebelum ditanya sholat tak, sebelum ditanya zakat tak, sebelum ditanya ibadah tak. Ini dulu yang ditanya 4 orang. Itu enaknya jadi perempuan. Jadi yang selalu mengeluh, jangan makin sabar. Rahasia tentang sabar, rugi ibu bapak yang tidak hadir nanti sebentar malam. Saya akan bahas tentang Nabi Ayub, hebatnya dalam bersabar. Di mana ke pengajian sebentar malam? Wondula, datang ki ibu, rugi ki kalau tidak datang ki sebentar malam. Jauh Wondula. Deh, kalau artis datang. Nah, sudah Bapak Ibu. Bu, kalau suami kita tidak bagus, ibu nanti tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, susah ibu masuk surga. Kalau ibu, coba dengar ibu. Suami tak pacandringan, suami tak tukang tipu, suami tak tidak sholat, suami tak narkoba, tapi ibu rajin sholat, ibu sabar di rumah, ibu ngurus anak, tutup jilbab dirinya, tidak pernah makan barang haram. Nanti ibu tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami tak. Bahkan Nabi jelaskan, kalau kau sabar, kau sholat, kau menunaikan ibadah puasa, kau lindungi harga dirimu, kau tetap patuh kepada Allah, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ini 7 pintu surga ibu, pilih mana kau suka masuki. Coba enaknya. Tapi kami laki-laki, meskipun kami ulama,
penghafal Quran, mimpin sholat berjamaah di masjid, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa Ramadan, istri tidak sholat, demi Allah, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu yang masuk neraka, meskipun suaminya ulama. Tuh, tidak gampang itu jadi suami, Pak. Makanya jangan kita selalu pikir mau 2, 3, satu saja nanti tanggung jawabnya susah. Tapi Bu, itu laki-laki tergantung istri. Kalau sopan ki, masa suami tak macam-macam? Begitu ada yang gone, dia bilang, "Ni gato iko, ila cundeke." Itu istriku di rumah sopan, santun, taat. Untuk apa lagi? Tidak ada mikala itu istriku, penghuni sorga. Saya mau ikut masuk sorga. Tapi kepandan kaki, makutu, malas berdandan, suka marah-marah, tidak hargai saudaranya suami, tidak hargai mertua. Ih, naselei ki Bu. Tapi coba kalau sopan ki sama mertua tak, kita hormati mertua tak, kita hormati saudaranya. Datang mau macam-macam suaminya mau menikah, mertua tak pembela. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba kau lihat itu istrimu, saya belum bangun sudah siap sarapan, tidak pernah kasar bicara, tidak pernah kau nabantah. Apalagi kau cari kau itu. Haram air susuku kalau mau kau kawin lagi. Mertua tak bela ki. Tapi kalau mertua tak tidak dihormati, datangi sangin marah-marah ki, banting pintu, tanya kapan ki pulang. Jauh-jauh nih dari Pindrang datang suruh aku karena anaknya kerja di Vale, marah-marahi terus. Biar ada mamanya kita marah-marahi juga. Datang saudaranya tidak pernah kita hormati. Pulang kampung lebaran, apa nak bilang? Mak bene nona. Apa itu istrimu tidak tahu sopan santun? Batemu ku kasih sekolah, ku jualkan kau sawah supaya baik-baik derajatmu. Masa istrimu sendiri tidak hargai kau? Kawin kau lagi, kau perlu sembunyi-sembunyi kau. Cidak kau, si mau kau. Saya heran tuh Pak Bupati. Ini perempuan paling banyak fansku kalau ceramah. Padahal perempuan Tommy paling sering ku semes. Tapi nak suka tonji kau dong, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semua masuk surga nanti bersama keluarga. Amin ya. Ibu mau masuk surga? Mau ki ibu? Masya Allah, perempuan masuk surga itu syaratnya sederhana sekali Bu kata Nabi. 1, masam pajak kau. Qimis salah. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi suamimu kata Nabi. Masuk ke surga mana kau suka dari 7 pintu. Coba maki. Enaknya. Apa ini dunia Bu? Kalau suami tak macam-macam. Dunia jini Bu. Santai maki. Dunia ji. Kalau ibu ngoncak-ngoncrak, selingkuh suami tak kita bilang kau ji saja bisa tonjak. Akhirnya ibu selingkuh juga, buka jilbab, malah hancur-hancuran hidup, maka neraka menunggu ibu. Kalau nerakanya dunia kita dapat, paling tidak ada orang dari lahir sampai mati menderita terus. Tidak ada orang susah dari bangun sampai tidur, tidak ada orang susah, pasti ada senyumnya. Tapi kalau masuk ke neraka Bu, tidak ada senyum-senyum. Makanya kalau nak hianati ki suami tak, nak siksa ki suami tak, tidak pernah dia baik-baik sama kita, bilang ki saja dalam hati, memang bukan surga suami yang kununggu, tapi yang kutunggu adalah surganya akhirat. Saya bilang suami, jadi kalau tidak ada uangnya suami, sabar ki. Dunia tidak dibawa mati, uang tidak mati, orang tidak ada uang. Tapi pernah saya bilang begitu, Nabi bilang istriku, iya, saya tahu ji, tidak dibawa mati itu uang, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Sebasa pare si Pak Guru ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat kayak begini ikut semua jamaahku. Di sini nak lihat-lihat kak. Nah, sengkap wakil gitu. Ya, Bu. Kalau ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarrus, maka perbanyak amal dengan salawat. Ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, ada ini anak tas sarjana kodong. Habis misawa dijual,
kebun cengkeh sudah dijual, sudah S2 tidak dapat kerja, bangun kita tengah malam jam 2 jam 3 salat hajat kita namanya Bu, minta kepada Allah supaya cepat dikabulkan doa. Tak duduk makin di situ tak 30 menit salawat sebut Nabi sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah kita sebut salawat sebanyak-banyaknya, piki usap itu ubun-ubunnya nak tak, insya Allah dikabulkan Allah itu doa tak. Coba maki, coba amalkan itu. Bagaimana anak tak tahu tidak mau dapat kerja kalau kita tidak pernah doakan dengan khusus? Ku doakan Ustaz, tapi kita doakan dalam sholat 5 waktu. 5 waktu itu umum, semua orang bisa lakukan. Yang khusus bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Saya kasih contoh yang namanya fasilitas khusus. Kalau saya sakit perut atau sakit agak demam-demam sedikit, saya tidak usah ke dokter. Kenapa? Saya tahu Ji, piko saja beli nggak prokol. Selesai masalahku. Kenapa? Ini penyakit biasa. Tapi kalau sudah sakit yang sakit yang luar biasa, sakitnya spesial, maka tidak boleh saya harus beli itu prokol. Saya harus datang ke spesialis. Kenapa? Ini penyakit khusus. Ini harus ada spesialis yang tangani saya. Kalau tidak ada masalah tak cukup misolat kita dalam 5 waktu kita berdoa. Tapi kalau ada hajat yang sangat besar, tidak cukup dalam 5 waktu, harus ada fasilitas khusus. Fasilitas khusus itu tengah malam salat hajat kita minta kepada Allah. Lalu apa kaitannya dengan salawat? Contoh, ada anak tak nakal sekali. Orang sakit gigi pergi na tumbuk tiang listrik. Tengah malam dek na patanak pak, kandal lapo na racing. Satu komplek na ganggu. Tiba-tiba meninggal suami tak. Begitu meninggal suami tak, datangin anak tak minta tolong sama tetangga. Pak, tolong nggak dulu kasih membayar ke ini, bantu saya kak. Nah bilang ini bapak kau itu kasih setengah mati selama ini cidak ko cilaka. Tak dia ditolong. Datang kodongan uta, istri tak. Pak, memang itu anak nakal. Tapi ingat siapa bapaknya? Bapaknya itu tamang SMP tak. Baiknya itu kodong bapaknya. Selalu kita bantu. Bantu tahu, jangan kau lihat itu anaknya. Ingat bapaknya. Padahal bapaknya sudah meninggal. Akhirnya apa? Kita tolong itu anak. Bukan karena dia anak kita segani, tapi karena ingat jasa-jasa baiknya bapaknya akhirnya dibantu. Demikian juga dalam berdoa. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan tak tidak mungkin. Istri tak kita tipu, makanan kita kadang kala haram, orang tetangga kita bohongi. Allah mau dengar doa tak tidak mungkin. Tapi karena kita sebut namanya kekasih Allah, namanya Muhammad kita sebut-sebut terus. Akhirnya Allah dengarkan doa tak. Bukan karena lihat Bapak, tapi karena cintanya Allah kepada Nabi. Makanya duduk sambil salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, coba itu sambil duduk. Bisa jadi gara-gara salawat itu Allah kemudian mendengar doa dan permohonan kita. Sudah, berikutnya lagi. Aman 3 hari, keluarlah Nabi. Lanjut perjalanan. Di sahabat di Madinah yang lebih dulu hijrah, gelisah. Mati mini Muhammad. Kenapa? Sudah 7 hari belum ada kabar. 8 hari belum ada kabar. Kalau sekarang kita mau ke Makassar, 2 hari tidak sampai. Tidak ada masalah. Kenapa? Ditelepon orang di Makassar. Tanam makwa, mobil macet. Kempes bannya, tidak bisa goyang sama sekali. Keluarga bisa tenang. Kenapa? Tahu sebabnya. Tapi pada zaman itu semua gelisah. Kenapa? Tidak ada telepon. Mati mini Kodo Muhammad ini. Dikejar, hancur mini. Kejar-kejar. Tunggu-tunggu, 9 hari tidak ada kabar, 10 hari tidak kabar. Makkah Madinah 500 km. Hari ke-11 barulah ada kelihatan. Tunggu-tunggu, di jauh kejauhan tampak ada seperti kalau kuda lahir di padang, kan ada itu debu yang terbang-terbang. Lalu sahabat berkata, wih ada terbang-terbang debu, mungkin Nabi. Dakan-daki makin dekat, kelihatan. Wih Abu Bakar bersama Nabi, maka disambutlah. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah sampailah Nabi. Kemudian Nabi diajak, ya Rasulullah bermalamlah di rumah saya. Kata sahabat yang dari Mekah, dari Madinah, ya Rasulullah rumahku lebih besar. Ada lagi yang satu, ya Rasulullah rumahku, ambil sekalian rumahku. Ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub al-Ansari. Itulah yang diterima Nabi. Nabi dihidangkan, dijamu dengan baik. Lalu Nabi berkata, tergantung ontaku. Di mana dia singgah, di situ saya bermalam. Ontanya Nabi namanya Kaswa. Nabi itu Pak, semua aksesoris hidupnya ada namanya. Tongkatnya dikasih nama Ainun. Ya, semua ada nama-namanya Pak. Maka salah dan keliru orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Coba kalau tidak ada semua nama tak di sini.
Coba Mi, bagaimana kita aku panggil? Coba kalau ini semua caleg tidak ada namanya. Bagaimana dicoblos? Kalau tidak ada nama, bagaimana kita kampanye? Bodoh itu orang kalau orang bilang apa arti sebuah nama. Sebut Minamata, paling tidak dua ku tahu, agama dengan suku. Sebut Minamata. Abdurrahman, Muslim. Coba, nama, suku, saya bisa tahu. Siapa namamu? Ambot Dalle, pasti Bugis. Ambot Dalle, tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambot Dalle? Kalau Margono, iya. Masa Jawa Ambot Dalle? Itu orang Bugis itu ada tuh, saya ingin sama Udin sedunia. Ada tuh namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya, Ambok Dalle. Ambok yang untung terus bisnisnya, Ambok Upe. Ambok tidak pernah lolos, Ambok Saka. Ambok yang banyak di bengkel, Ambok Tang. Ambok yang panjang umurnya, Ambok Tuo. Ambok yang banyak perhiasan, Ambok Intang. Yang bilang gak arti sebuah nama, penting itu nama. Coba kalau namanya anak tak mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Alhamdulillah saya ingat. Ibu, ada kesalahan perempuan Islam sekarang ini. Itu jelas dalam Quran, dilarang merubah nama orang tua. Misal, namanya anaknya Naurah, bapaknya Nasrun. Begitu sudah menikah, namanya suaminya Das'at, menjadi Naura Das'at, haram. Tidak boleh. Tetap namanya ibu Naura Nasrun. Coba, kenapa bisa tidak boleh Ustadz? Karena mengaburkan. Misal saya namanya istriku kan Naura Nasrun. Menikah, kita pakai budaya barat, menjadi Naura Das'at. Jadi lari anakku nanti saya kasih juga misalnya Fatimah Das'at. Berarti Naura dengan Fatimah, saudara karena Das'at sama-sama di belakang. Siapa yang pernah dengar namanya Fatimah? Khadijah, istri Nabi. Apa pernah disebut Khadijah Muhammad? Tidak. Seperti disebut Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Bukan namanya Muhammad di belakang. Ya, yang kasih salah-salah. Tulis baik-baik nama tak, terutama yang ada Muhammadnya. Tulis baik-baik. Jangan tulis nama Muhammad F. Namanya Muhammad Faisal. Nah tulis apa? M Faisal. Apa itu M? Minum, makan. Tulis baik-baik itu. Lebih baik F-nya kau singkat. Muhammad F. Jangan M Faisal. Jangan, itu nama mulia itu. Kecuali ada mahasiswaku, nah tulis namanya di absen. W Taufik W. Banyak na wena, tulis kau panjang-panjang itu. Nah petongkang kau kambing. Tulis, nah bilang tak namu ayap saya Ustaz. Saya apakah itu? Nah tulis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Jangan kau lampai duduk. Dah Bapak Ibu, panjang ceritanya ini tapi waktu maghrib sudah dekat. Hikmahnya mau saja. Hikmah dari kisah ini panjang sebenarnya. Satu, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ditinggalkan kampung halamannya, ditinggalkan rumahnya. Bahkan ada orang yang ditinggalkan saudaranya. Untuk apa? Mempertahankan iman. Iman barang yang mahal. Rumah bisa dicari, mobil bisa dicari, tapi kalau bapak kehilangan iman, maka bapak akan hancur selama-lamanya. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ya, konsep hijrah dalam arti pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah satu kali saja terjadi. Tapi konsep hijrah dalam arti perjuangan, maka setiap saat bisa dilakukan. Apa itu? Hijrah itu dari yang dilarang menjadi yang dibenarkan. Bahasa gampangnya, hijrah itu adalah taubat. Ya, bapak-bapak ini yang di depan saya yang sudah tua-tua, yang sudah hijrah ini, yang sudah usia-usia sakaratil maut. Usia sakaratil maut begitu Pak, kalau putih rambut tak. Hijrah apa? Bertaubat. Gimana cara bertobat Ustaz? Ada dua. Satu, tobat bilisan. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita ulang. Lagi berdiri-diri di sini menunggu salat maghrib. Tiba-tiba ada cewek lihat, lewat. Kelihatan pahanya. Apa diucapkan? Bukan alhamdulillah, itu akan lolo ini. Pikir salah sih. Apa diucapkan? Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan keindahan itu. Sudah masih dilihat, maka kita ucapkan astagfirullah, palingkan pandangan. Subhanallah, astagfirullah. Nah, begitu caranya. Jangan subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Yang kedua, cara bertobat setelah memperbanyak istighfar. Sholat sunat tobat. Bagaimana cara sholat sunat tobat? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Sama tahajud, sama taraweh, sama sama duha, cuma beda niat. Kalau tahajud, niat tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau tobat, sholat tobat, niatnya tobat. Kapan waktunya? Selesai maghrib, nunggu isya. Sebentar selesai maghrib, mau bertobat, tunggu isya. Berapa rakaat? 2 sampai 6. Maksudnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih bagus. Mana niatnya? Usalli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz. Sudah, ambil cara praktis, paling gampang. Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini. Tuhan, sampai sunat taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah, lanjut maki. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masih mau ke 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah? Jelas? Apa? Kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Di situ maki tobat. Tobat bahasa Bugisnya mapaletu atau curhat. Bilang maki, tobat maki sujud terakhir. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor. Ku pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga, baku pegang-pegang mak Tuhan. Maafkan saya Allah, cakap lupa kak puang doe makhluk halus ya Allah. Nagoda kak, na tergoda tongan na puang. Maafkan saya Allah, yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulang. Apakah orang baik itu orang tidak punya dosa Pak? Bukan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang baik orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang baik di dunia. Pasti ada dosa, pasti ada maksiat. Maka orang baik, dia mengakui kesalahannya, dia menyesali kesalahannya. Yang ketiga, dia bertobat dengan tidak mengulangnya. Dan yang keempat, dia ganti dengan kebaikan. Maka kalau Bapak bertobat, tinggalkan, jangan lagi dilakukan. Tobat hari ini, ulang lagi. Nabi bilang malaikat, pacobi-cobi jago pale. Jangan tobat seperti ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil tobat? Teriak-teriak tuh. Tobat mah ndak mau lagi hamil. Terakhir ini capek mah. Ndak mau mah. 5 bulan kemudian, matampu sih. Tapi sudah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ustaz, banyak dosaku Ustaz. Ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah sebentar malam kita akan lanjutkan di tempat yang saya sebut tadi. Mengundang dengan hormat, Bapak Ibu datang ke sana, kalau bisa bawa anak tak. Ini koreksi buat kita. Itu anak-anak tak, coba bayangkan. Coba kalau kita kasih duduk, maka dia akan tahu sejarah itu hijrah. Sehingga ditanya, bagaimana kisahnya hijrah? Oh, begini terupanya namanya hijrah. Lari-lari semua, kapan dia dengar dakwah? Di TV dia tidak dengar dakwah. Ibu mau ceramah, ibu juga tidak tahu. Bapaknya mau ceramah, lebih-lebih lagi tidak tahu. Maka ketika ada pengajian begini Pak, suruh duduk anak tadi depan tak. Kalau perlu kasih uang, dengar kok itu Ustaz ceramah, saya kasih uang 20.000. Siapa yang mau dakwai anak kita? Akhirnya dia datang sia-sia saja, hanya capek-capek. Besok dia bisa lari-lari begitu. Tapi untuk dengar dakwah seperti ini tentu belum tentu ada dalam sebulan. Maka keliru kalau kita hadirkan anak tak lalu kita lepas pergi main. Mudah-mudahan dia akan datang anak-anak kita hadirkan dalam dakwah-dakwah. Terima kasih. Seperti ini. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati juga ini sedikit lagi Ustadz. Tiap hari nak kiringi ke ceramah tiap hari. Hebat tuh gini Bu Pak. Berapa puluhan itu pejabat saya kenal. Satu-satunya pejabat yang selalu nasihati saya Pak Wakil Bupati. Luar biasa. Tiap hari 2 itu ceramah nak kirimi ke 1 pagi. Tapi kadang-kala ceramah kutonyi nak kirim ke saya. Tapi luar biasa. Itu bagian dari dakwah. Bayangkan kalau 100 broadcast namanya, 100 kita kirimi dakwah, 1 saja yang mengamalkan, maka Bapak dapat amal jariah. Dia amalkan itu sampai mati. Meskipun kita sudah dikubur, amal tak tetap jalan. Itu disebut amal jariah. Mari bantu dalam dakwah ya. Kita ikut dakwah melalui pesan-pesan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan. Mudah-mudahan caleg yang hadir di tempat ini Allah angkat derajatnya dan terpilih. Dan yang lebih penting, dia istiqamah dalam menjalankan janjinya. Amin. Ila hadatil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.